Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengantar ilmu hukum atau PIH. Nah, jadi kemarin saya juga sempat buat video, tapi itu hanya tentang pengertian hukum dan definisi hukum. Nah, sekarang saya akan memaparkan materi tentang PIH. Jadi sebelum dilanjut videonya, video ini nanti jangan di skip karena ini saling berkaitan. Apa sih pengantar ilmu hukum itu? Jadi yang dimaksud dengan pengantar ilmu hukum ini biasanya dikenal di dalam dunia studi hukum, yaitu ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Nah, misalnya apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum, objek hukum, subjek hukum, dan lain-lain. Nah, kemudian apa saja yang dipelajari dalam pengantar ilmu hukum ini? Nah, jadi dalam pengantar ilmu hukum ini akan mempelajari tentang sejarah hukum, yaitu mempelajari asal-usul terbentuknya hukum, perkembangannya, perbandingannya terhadap bentuknya hukum dalam suatu masyarakat, tentunya karena adanya beberapa perbedaan-perbedaan di antara masyarakat satu dan masyarakat yang lain. Kemudian, pengantar ilmu hukum ini terdiri dari 3 kata, yaitu pengantar, ilmu, dan hukum. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu pengantar, apa itu ilmu, dan apa itu hukum. Nah, pengantar atau introduction yaitu sekedar hanya pengenalan. Semisal, ini saya ambil contoh, semisal seorang ayah mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, jadi tujuannya kemana? Tujuannya ini ke sekolah. Jadi hanya mengantarkan saja. Kemudian subjeknya siapa? Subjeknya seorang ayah. Nah, akan tetapi kali ini kita tidak membahas subjeknya itu manusia, akan tetapi subjeknya itu materi tentang pengantar ilmu hukum. Jadi inilah hakikatnya pengantar, yaitu akan mengantarkan Anda ke suatu tempat yang akan dituju. Maka dalam pengantaran itu, ya tentunya Anda harus mempersiapkan dasar-dasar. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu. Nah, ilmu ini dalam bahasa lain itu ada namanya scientia, ada sayu, ada sayer. Nah, dalam bahasa Latin ini itu artinya adalah pengetahuan. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada namanya alama atau ilmun. Itu juga artinya sama, pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan inilah untuk menemukan sesuatu, untuk meningkatkan pemahaman yang terstruktur. Dan tentunya ada proses. Nah, dalam proses inilah tentunya kita harus berusaha, bukan seketika kita bangun tidur kemudian kita langsung mendapatkan pemahaman dan pandai dalam segala hal, dalam segala bidang. Nah, jadi kita harus berusaha. Kemudian ilmu pengetahuan, ilmu ini menjadi 2 cabang. Ini berdasarkan umumnya saja, yaitu ilmu sains atau biasa dikenal dengan ilmu pengetahuan alam. Kemudian juga ada ilmu sosial sains, yaitu dikenal dengan sebutan itu ilmu sosial. Kemudian yang ketiga itu ada hukum. Nah, hukum itu terdiri dari beberapa kata, dari beberapa asal kata yang terkenal itu ada dari Inggris, ada dari Prancis, ada dari Belanda, dan ada dari bahasa Arab. Nah, jadi kalau dari bahasa Prancis itu ada namanya lege atau biasa dikenal dengan droit. Nah, jadi kalau untuk undang-undang itu kita biasa kenal dengan kata droit. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Inggris, itu ada namanya law atau hukum. Kemudian kalau dalam bahasa Belanda yaitu ada namanya recht. Kemudian kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya hak, yaitu hukum. Nah, yang ini kemudian diserap dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, itu kebanyakan dari bahasa Arab. Yang didefinisikan yaitu katanya kalau hukum itu adalah kebijaksanaan. Jadi maka orang-orang yang mengetahui tentang hukum, maka ia akan menjadi semakin bijaksana karena dia adalah sumber inspirasi dari kebijaksanaan.
Jadi makanya hakim itu pada zaman dahulu itu dipilih dari orang-orang yang memiliki moralitas yang tinggi karena dia adalah sumber kebijaksanaan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang namanya hukum itu adalah norma, kaidah, peraturan, dan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat. Nah, kemudian pengantar ilmu hukum ini ada yang menyebutkan itu ensiklopedia hukum. Nah, karena ini jendelanya, jadi kalau Anda mau belajar tentang hukum, jendelanya itu di sini. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya, lebih detail, maka nanti Anda setelah ini akan belajar mengetahui apa itu hukum dagang, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara, dan seterusnya. Nah, poinnya adalah dalam PIH ini, pengantar ilmu hukum ini, di sini Anda tidak diajarkan untuk menunjuk satu sistem hukum, yaitu sistem hukum itu ada common law, ada civil law, ada sistem hukum Islam, ada sistem hukum adat. Tapi kemudian ini semua dipelajari, itu mulai dari definisinya, tujuannya, sejarahnya, pengertiannya, termasuk hak dan kewajiban para subjek hukumnya, juga sumber-sumber hukumnya, dan termasuk juga itu mempelajari sistem hukum yang ada di masyarakat. Misalnya kalau di Indonesia itu ada 3 sumber hukum, yaitu sistem hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Nah, nanti ini semua akan dipelajari. Kemudian alat bantunya apa? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, dan psikologi hukum. Nah, sejarah hukum yaitu sejarah terbentuknya hukum dari mana, yaitu mulai dari zaman orang belum mengenal hukum sampai kemudian zaman Eropa belum ke zaman pencerahan, kemudian lagi sampai ke zaman Belanda datang ke Indonesia. Jadi itu terbentuknya sistem-sistem hukum. Nah, sampai kemudian kita ada aturan peralihan, yaitu di pasal kedua, itu yang mendasari untuk aturan-aturan lama diberlakukan kembali. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada sosiologi hukum, yaitu relasi hukum dan masyarakat. Itu sebagai gejala empiris. Nah, kemudian apa hubungannya antara hukum dan masyarakat? Terus kemudian yang ketiga yaitu ada antropologi hukum. Antropologi hukum yaitu lebih ke arah dinamika dan perkembangannya. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu perbandingan hukum. Yaitu nanti kita bisa membandingkan antara hukum di Indonesia dengan hukum yang misalkan dengan hukum yang pernah menjajah kita, seperti apa perkembangannya saat ini, atau misalkan itu di Belanda, hukum di Amerika, atau misalkan hukum di Arab. Kemudian yang terakhir itu ada psikologi hukum. Nah, jadi psikologi hukum ini adalah cabang pengetahuan yang mempelajari tentang hukum itu sebagai suatu perwujudan perkembangan sesuai dengan jiwa manusia. Nah, kira-kira ini materi pengantar ilmu hukum, semoga bisa bermanfaat. Dan sebelumnya, jangan bosan untuk belajar karena kesuksesan tidak dapat diraih hanya dengan bermalas-malasan. Dan kemudian yang sukses hari ini jangan berbangga diri dulu karena belum tentu menjamin kesuksesan Anda berikutnya. Yang terakhir, Domium aliquando leges non quam moriuntur, bahwa hukum terkadang tidur tapi hukum tak pernah mati. Saya Susan Putri Nirmayana, wallahul musta'an fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.